చూపులాడంటే మిర్చి పండు ఏ చాల్కి చాల్ పక్కన పెట్టి మాటే వినుండ్రి. ఏందే? Assalamualaikum sobat, kali ini kita akan membahas alur film terbaru Mais Babu, judulnya Guntur Karam yang rilis Januari tahun 2024. Film ini bercerita tentang seorang anak yang ditinggalkan oleh ibunya karena politik. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Di suatu malam tahun 1998 di kota Guntur, Andhra Pradesh, puluhan orang yang dipimpin dua bersaudara bernama Mars dan Lenin menyerang sebuah gudang cabai di malam hari. Mereka berencana membakar gudang itu, sedangkan pemilik gudang Satyam sedang asik mendengar musik bersama istri dan putranya, serta anggota keluarga lain yang juga tengah bersantai. Lenin mulai membakar gudang. Seisi rumah kaget mendengar suara ledakan. Yang lebih kaget lagi melihat pabrik sudah dilahap si jago merah. Satyam bersama adik iparnya Ranggam dan buruh pabriknya berusaha melawan para penyerang OTK alias orang tak dikenal. Dalam pertarungan itu, Ranggam secara tidak sengaja menggores leher Lenin dengan celurit di tangannya. Lenin terluka parah. Istri Satyam, Vasundara dan putra mereka Ramana ikut keluar melihat apa yang heboh. Vasundara maju ke depan meninggalkan Ramana dan saat itulah ledakan besar kembali terjadi di pabrik. Percikan api masuk ke mata kiri Ramana dan insiden itu lantas tidak menjadikan Ramana menjadi superhero seperti film Hollywood, tapi hanya menyebabkan mata kiri Ramana terluka. Sementara Lenin meninggal dan Satyam yang disalahkan atas kematian Lenin. Satyam divonis 12 tahun penjara. Namun entah mengapa, istri Satyam, Vasundara, memutuskan pergi meninggalkan rumah. Vasundara melanjutkan hidup bersama ayahnya Venkatasuami di Hyderabad. Vasundara lantas menikah lagi dengan sepupunya bernama Narayana. Dan pernikahan itu membuahkan seorang putra. Suami sangat menyayangi cucu laki-lakinya itu. 25 tahun telah berlalu. Venkatasuami menjadi tokoh politik berpengaruh. Putrinya Vasundara akan diangkat sebagai menteri hukum. Keputusan itu tidak disukai oleh Madhubala yang sangat menginginkan jabatan itu. Madhubala yang pernah 2 kali menjadi MLA merasa pantas menduduki jabatan itu. Dengan rasa kecewa, Madhubala mengancam akan membongkar aib Vasundara ke media bahwa Vasundara telah meninggalkan putranya dari suami pertama. Namun suami tetap melanjutkan niatnya hingga Vasundara dilantik sebagai menteri hukum. Untuk mengantisipasi ancaman Madhubala, suami meminta pengacara Pani menyiapkan surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh Ramana selaku putra Vasundara dari suami pertamanya. Isi dokumen itu menyatakan bahwa Ramana bukanlah putra Vasundara. Ramana tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Vasundara. Pani berkali-kali menelpon paman Ramana, Ranggam, agar Ramana mau datang ke Hyderabad. Alasan yang digunakan Pani dipanggil oleh ibunya. Ramana yang diperankan oleh Mais Babu selalu sibuk mengurus bisnis cabai keluarga. Nama Ramana cukup populer di Guntur yang sering menggunakan cara kekerasan dalam menjalankan bisnis cabai-cabean itu.
Rangga memberanikan diri menyampaikan bahwa Ramanna dipanggil ibunya ke Hyderabad. Ramanna yang juga sudah lama penasaran datang ke kantor partai Jana Dalam di Hyderabad. Gaya Ramanna terlihat cool dengan rokok yang tidak ada matinya. Mata kirinya tidak berfungsi normal akibat insiden kebakaran gudang saat kecil dulu. Situasi di kantor partai sedang ramai karena hari itu hari lahir Venkata suami yang ke-80 tahun. Ramanna disambit oleh asisten pengacara Pane bernama Balu. Namun Ramanna tidak mendapati ibunya dalam kantor. Pintu ruangan Pasundara juga tertutup. Ramanna bahkan dilarang oleh petugas mendekati ruangan ibunya. Padahal kata sang ibu yang memanggil Ramanna untuk datang. Ramanna hanya bertemu pengacara Pane. Tanpa banyak basa-basi, Pane memberikan dokumen yang harus ditandatangani oleh Ramanna. Isi dokumen ini bahwa Anda tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Vasundara dan tidak boleh menuntut warisan, dan sebagai imbalan akan diberikan sejumlah uang. Ramanna menolak untuk tanda tangan sebelum ia bertemu langsung dengan ibunya. Pane melaporkan semuanya ke suami. Suami berkata bahwa Ramanna harus mau tanda tangan. Jika tidak, suami akan menghancurkan hidup Ramanna. Pane kembali menemui Ramanna dan memberitahukan semua ucapan suami. Ramanna jadi kesal diperlakukan buruk seperti itu. Lebih-lebih diancam akan dihancurkan. Ramanna mengambil pulpen untuk tanda tangan, tapi ternyata bukan tanda tangan. Ramanna menulis pesan bahwa dia menunggu kehancuran yang akan dibuat oleh suami. Ramanna bukanlah orang yang tepat untuk diberi ancaman. Sebelum meninggalkan Hyderabad, Ramanna menunjukkan amarahnya. Dia memporak-porandakan halaman kantor partai. Polisi dan para kader partai tidak bisa berbuat apa-apa. Ramanna pun pulang ke rumahnya. Dia langsung ditodong banyak pertanyaan oleh bibinya, Puji. Memang kapan kita pernah meminta warisan? Ujar Ramanna. Puji sedih mendengar cerita Ramanna. Satyam sendiri hanya terdiam. Berbeda halnya dengan Ramanna yang tidak mau menunjukkan kesedihan, cukup ayahnya saja yang hidup menderita sebagai suami yang terasing. Hubungan Ramanna dan ayahnya memang tidak begitu akrab. Sikap Ramanna yang tidak mau tanda tangan membuat suami khawatir jangan sampai Madubala bergerak lebih dulu memanfaatkan isu itu. Suami kembali meminta Pane memanggil Ramanna. Telepon dia dan katakan saja ibunya yang ingin bertemu, ucap suami. Ramanna sedikit pun tidak tertarik lagi datang ke Hyderabad. Cukuplah sekali dia diperlakukan buruk. Sikap Ramanna tidak disukai oleh ayahnya. Jangan sampai Ramanna menyesal seumur hidup karena menolak panggilan ibunya. Ramanna mengikuti nasihat itu. Dia pergi ke rumah Pane terlebih dahulu. Di sana sudah ada Balu dan kebetulan sekali di halaman rumah ada dua gadis yang ternyata anak pengacara Pane yang sedang membuat konten reels atau semacamnya. Perhatian Ramanna tertuju pada putri sulung Pane, Amukta, yang diperankan oleh Sri Lila. Kecantikan Amukta yang akrab dipanggil Amu membuat jiwa raga Ramanna bergetar. Ramanna memperkenalkan diri meski Amu cuek. Pertemuan pertama itu berakhir begitu saja. Setelah Pane muncul, mereka bergegas pergi ke rumah ibu Ramanna, tapi yang ditemukan hanya kakeknya saja. Ramanna tidak melihat sang ibu Vasundara. Pandangan suami sangat sinis kepada Ramanna. Suami sama sekali tidak merindukan cucu pertamanya itu. Ramanna juga tidak menunjukkan rasa hormat, turut hadir suami kedua Vasundara, Narayana. Tidak lupa Ramanna menyapa adik tirinya Gopal yang terlihat glamor. కాదు పెద్దాళ్ళ స్థిరాధనం పెట్టాలో చెప్పేవాళ్ళు లేరురా నీకు నీ నమస్కారాలు నువ్వు దీన్ని నేను ఖండిస్తున్నాను. నీ ఆశీర్వాద Ramanna menanyakan di mana sang ibu yang sudah memanggilnya. Suami justru meminta Ramanna tanda tangan terlebih dahulu jika ingin bertemu ibunya. Tentu saja Ramanna tidak mau. Biarkan ibu saya datang dulu, baru saya tanda tangan, tegas Ramanna.
Suami kesal dengan sikap keras kepala Ramanna. Ingin sekali suami menghajar cucu yang tak dianggap itu. Sayangnya, suami sudah tua sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Ramanna tidak ingin berdebat dan bertengkar. Dia memilih pergi. Saat keluar rumah, Ramanna melihat bayangan ibunya yang memperhatikan dari balkon rumah. Anehnya, Vasundara langsung balik badan menghindar ketika Ramanna menoleh. Sikap Vasundara membuat Ramanna bertanya-tanya dalam hati. Padahal semasa kecil, Ramanna sangat disayangi dan dimanja. Ramanna kembali ke Guntur dengan kekecewaan lagi. Kemudian Balu datang menemui Ramanna bersama Amu. Tujuan kedatangan mereka masih tentang tanda tangan. Ayah Amu Pane mengancam akan bunuh diri jika tanda tangan Ramanna tidak didapatkan. Ramanna ogah diganggu waktunya dengan urusan tanda tangan. Meski telah menggunakan reyan kucing di bawah meja, Amu juga belum bisa mengubah pendirian Ramanna. Ramanna menampar Balu dan mengusir mereka pergi. Ramanna lebih memilih fokus mengurus bisnis cabainya. Sesampainya di rumah, Ramanna mendapati langganan yang stop mengambil cabai di gudang milik Ramanna. Penyebabnya, orang itu mendapat diskon dari pihak lain. Ramanna memukul orang itu dan ternyata dalangnya adalah Mark, orang yang 25 tahun lalu membakar gudang cabai milik ayah Ramanna. Mark mengancam akan membakar Ramanna dan keluarganya jika berani menyentuh pria di hadapannya. Ramanna justru kembali memukul orang itu. Nama Mark sama sekali tidak membuat Ramanna gentar. Ramanna menemui langsung Mark di tempat tinggalnya. Awalnya Ramanna bicara baik-baik agar Mark tidak mengusik bisnis cabainya. Tapi anak buah Mark memukul Ramanna. Akhirnya Ramanna menunjukkan kekuatan supernya. Dia berani datang seorang diri ke kandang musuh karena pandai bertarung. Dipontang-panting seperti es putar. Mark juga disambar sampai jatuh terbaring di tanah. Mark yang sudah tua dibuat tidak berdaya. Amu minta izin agar bisa tinggal di rumah Ramanna sampai mobil selesai diperbaiki. Ramanna setuju-setuju saja memberikan tumpangan. Di sisi lain, Amu harus tetap menyelesaikan tugas dari ayahnya untuk mendapatkan tanda tangan Ramanna. Berkali-kali Amu mencoba meluluhkan hati Ramanna. Sayangnya semua usaha itu sia-sia. Sikap Balu dan Amu hanya bisa memikirkan tanda tangan membuat Ramanna kesal. Ramanna menempar Balu. Amu dan Balu pun memilih pergi secara diam-diam. Mereka mengambil mobil di bengkel. Meski rem dan lampunya belum berfungsi, akibat kecerobohan itu, mereka menabrak patung Lenin. Kepala patung jatuh terpisah dari tubuhnya. Putra Lenin yang melihat insiden itu sangat marah, begitu pula dengan masyarakat sekitar. Balu dan Amu digeruduk massa. Amu sangat ketakutan hingga ia berusaha melarikan diri, namun dihadang oleh Mark yang merupakan saudara Lenin. Amu dibawa paksa oleh putra Lenin untuk diikat. Di saat yang sama, Ramanna datang sebagai penyelamat. Ramanna menampar putra Lenin yang berani bersikap kasar kepada Amu. Mark dan semua orang di sana takut melawan Ramanna. Baru kemarin mereka menyaksikan betapa tangguhnya seorang Ramanna. Ketika ada yang masih berani melawan Ramanna, membuat tubuh mereka melayang ke udara. Amu yang melihat ketangguhan Ramanna jadi terkelepek-kelepek. Hingga benih-benih bucin pun mulai merambat di hatinya. Apalagi Ramanna sendiri yang mengantar Amu pulang ke Hyderabad. Amu tidak peduli lagi dengan tugas dari ayahnya. Setelah itu, Ramanna langsung kembali ke Guntur. Pane menelpon suami. Mereka merencanakan sesuatu untuk memaksa Ramanna tanda tangan. Rencana itu melibatkan polisi. Ramanna pun ditangkap dalam perjalanan pulang oleh polisi setempat. Pak Kapolsek menyebut Ramanna telah berbuat onar di rumah mantan anggota dewan yang juga mantan Menteri Venkatasuami. ఈ యూనిఫామ్ తీసేమా కాల్ తీసేస్తా నాకు
ఎవరి టైపో తెలుస్తుంది. మన ఇత్తడికి ఇందులో Untungnya, Balu datang mengantar surat jaminan. Balu tidak tega Ramanna dijerat kasus yang dibuat-buat. Balu diajak pergi ke rumah suami untuk benar-benar melakukan semua tuduhan palsu yang dituduhkan itu. Suami menyambut kedatangan Ramanna. Bukannya disajikan kopi atau teh hangat, suami kembali meminta tanda tangan Ramanna. Tidak seharusnya Ramanna bersikeras bertemu ibunya. Anak-anak generasi Z juga biasa meninggalkan orang tua mereka di panti asuhan. Kasusmu sudah ada di pengadilan. Kalau kau mau damai, tanda tangani surat-surat ini dan silahkan pulang, ucap suami. Ramanna sama sekali tidak takut menghadapi kasus hukum. Pane lalu diminta membacakan semua tuduhan yang telah dibuat. Ramanna membuat fitnah itu menjadi kenyataan. Ramanna benar-benar membuat onar di rumah suami seperti merusak meja makan, menghancurkan TV, lemari, foto suami, dan lain-lain. Ramanna juga memukul para petugas keamanan seperti yang tertuang dalam laporan. Dia lalu lanjut menghancurkan lampu gantung mahal. డైనింగ్ టేబుల్ చైర్ ని బయటికి విసిరేసి కానీ నువ్వు ఆక్కో నేలకేసి గోడకేసి పగలగొట్టాడు. ని విచక్షణ రహితంగా విసిరి కొట్టాడు. పగలగొట్టాడు. చాలా కిరాతకంగా లాగి కింద పడేశాడు. Aksi brutal Ramanna terhenti setelah sang ibu Vasundara berdiri di hadapannya. Ramanna memandang ibunya dengan penuh kerinduan. Kerinduan Ramanna selama 25 tahun bukannya dibalas dengan pelukan, tapi sebuah tamparan yang sangat menyakitkan. Di mana mereka membesarkanmu? Di rumah atau di jalanan guntur? Sungguh perih hati Ramanna mendengarnya. Dada Ramanna terasa sesak mendengar sang ibu mengaku tidak ada yang perlu dibicarakan dengan Ramanna. Apa yang kamu mau silahkan bicara dengan Pani dan ambil apapun yang kamu mau. Ramanna tidak mengeluarkan satu kata pun. Dia menahan air mata. Saat itu juga Ramanna menandatangani semua surat-surat yang diminta. Setelah itu dia bergegas pergi. Ramanna mencoba menenangkan diri dari perasaan yang benar-benar terpukul dan kecewa. Tapi Ramanna tidak mau menangis. Kenapa dia bertanya bagaimana saya dibesarkan? Seharusnya dia yang membesarkan saya. Cara dia melotot ke bawah menyebut sampah sayalah yang dianggap sampah. Itu ujar Ramanna kepada Amu dan Balu. Ramanna kembali ke Guntur. Kali ini Madubala yang datang menemui Ramanna. Madubala mengaku simpati dengan nasib Ramanna. Madubala akan menjanjikan Ramanna anggota parlemen mengalahkan keluarganya. Bukannya senang, tawaran seperti itu membuat Ramanna bertambah jengkel. Madubala direndam dan dihajar hingga memohon ampun. రాజకీయం నీ రక్తంలోనే ఉంది. నేను అమ్మను కలవ Namun liciknya, Madubala diam-diam mencuri dompet Ramanna untuk mendapatkan foto keluarga Ramanna. Madubala sudah memiliki cara untuk membalas sakit hatinya. Jumpa vers pun digelar dengan membuat narasi berbeda. Ramanna disebut sangat menderita atas perlakuan kakek dan ibunya. Foto Ramanna saat masih kecil bersama kedua orang tuanya ditunjukkan kepada media. Suami mengira Ramanna memberikan foto itu. Tindakan Ramanna dan Madubala bisa merusak elektabilitas partai, apalagi pemilu semakin dekat. Suami menggunakan polisi lagi untuk mempolitisasi Ramanna. Pak Kapolsek bersama pasukannya dikirim ke Guntur. Keluarga Ramanna justru mengira polisi datang untuk meminta donasi. Pak Kapolsek ingin membawa paksa Ramanna atas kasus pengerusakan di rumah suami. Pak Kapolsek atau Adi Narayana sok tegas dengan menampar seorang warga. Saat itu warga mengamuk dan ingin menguliti Narayana. Ayahnya yang jadi pria tidak berdaya setelah ditinggal istrinya menceritakan alasannya ditinggal. Sebenarnya ibunya menyarankan untuk membawa Ramanna ke rumah sakit. Tapi Satyam lebih memprioritaskan nasib adik iparnya Ranggam agar terbebas dari hukum. Satyam dan Pasundara bertengkar hebat. Satyam tidak mengizinkan Pasundara membawa Ramanna pergi. Buji menutup pintu rumah atas perintah Satyam. Hal itu membuat Pasundara sakit hati dan pergi dari rumah.
Saat di pengadilan, Vasundara mengetahui dari Puji bahwa mata kiri Ramanna tidak akan pernah bisa sembuh karena terlambat ditangani. Vasundara bertambah marah kepada Satyam, yang berakibat di pengadilan Vasundara menunjuk Satyam sebagai pembunuh Lenin. Satyam menyadari kesalahannya dan sebab itulah selama ini dia lebih memilih diam. Ramanna, saya tahu mengapa istri saya meninggalkan saya, tapi tahukah kamu alasan ibumu meninggalkanmu? Seharusnya itu yang kamu cari tahu, ucap Satyam. Namun Ramanna tidak mau repot-repot mencari tahu. Sekelompok polisi justru datang lagi. Anehnya, Ramanna yang sedang bersama baru tidak dibawa ke kantor polisi. Ramanna diserahkan kepada sekelompok pembunuh bayaran yang dikomandoi penjahat sangar bernama Babji. Para penjahat berwajah seram lalu diutak-atik oleh Ramanna. Ramanna lanjut menemui suami untuk memberinya peringatan. Jika suami masih saja mengusik hidupnya, Ramanna tidak segan-segan menghabisi suami. Sebagai bukti awal, Ramanna meledakkan mobil milik suami dan pengikutnya. Sepulang dari Hyderabad, bibinya mendesak Ramanna untuk bertanya kepada Vasundara alasan meninggalkan putranya. Ramanna jadi kesal dan membanting piring. Saya tidak mau lagi mendengar namanya. Saya tidak ingin tahu alasannya meninggalkan saya, ucap Ramanna. Di sisi lain, dalam perjalanan ke kantor, mobil Vasundara ditabrak truk. Vasundara terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Ramanna yang katanya sudah tidak peduli lagi bergegas untuk melihat kondisi ibunya yang dirawat di ruang ICU. Tapi Ramanna tidak bisa melihat ibunya. Suami maupun Pani yang ada di sana pun hanya diam. Ramanna cemas jika terjadi sesuatu kepada ibunya. Sepanjang hari Ramanna menunggu di dekat ICU. Yang mengejutkan, berita di televisi mengabarkan bahwa Menteri Vasundara akan menggelar jumpa pers tentang kesehatannya. Seseorang wartawan menanyakan isu Vasundara yang telah meninggalkan putra sulungnya. Vasundara tidak tertarik menjawab pertanyaan itu. Tapi Vasundara melihat Ramanna ada di sana. Vasundara jadi dilema. Tidak mungkin Vasundara bicara jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi 25 tahun yang lalu. Masih kuat dalam ingatannya setelah pergi dari Guntur. Vasundara meminta bantuan ayahnya untuk mendapatkan Ramanna kembali. Permintaan itu ditolak mentah-mentah. Suami meminta Vasundara melupakan putranya. Apabila Vasundara masih saja bersikeras, suami mengancam tidak hanya akan membakar gudang tapi juga suami dan putra Vasundara. Ancaman ayahnya membuat Vasundara kaget, ternyata ayahnya yang menyewa Mart dan Lenin untuk membakar gudang cabai. Semua fakta itu disembunyikan oleh Vasundara dari media. Vasundara hanya memberikan jawaban menohok. Seorang ibu mungkin saja tidak selalu benar, tapi mereka tidak akan pernah salah dalam memenuhi tanggung jawabnya. Dan ingat, jangan pernah menanyakan apa yang dilakukan ibu untuk anaknya, ucap Vasundara. Setelah jumpa pers, Vasundara pergi tanpa menyapa Ramanna. Suami lalu menyampaikan kepada Ramanna tentang orang yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu, Haridas yang merencanakan kecelakaan itu. Jika kamu merasa putra dari Vasundara, maka temui dan hadapi dia secara langsung, ungkap suami. Pani heran dengan sikap suami yang mengadu Ramanna dengan gangster Haridas. Suami mengaku melakukan itu agar Ramanna mati di tangan Haridas. Suami tidak ingin Ramanna menjadi pengganggu, apalagi suami merencanakan cucu kesayangannya Gopal untuk mengikuti pemilihan anggota parlemen. Suami menceritakan perjuangannya bisa mencapai titik saat ini. Puluhan tahun lalu suami sudah 3 periode menjabat MLA. Namun karena Vasundara menikah dengan Satyam dari kasta yang berbeda, suami kalah dalam pileg. Suami membuat skenario Vasundara harus berpisah dengan Satyam. Karena itulah gudang cabai Satyam dibakar oleh Mart dan Lenin atas perintahnya.
Sebenarnya Ledin bisa saja selamat andaikan cepat dibawa ke rumah sakit, tapi suami memerintahkan Narayana untuk membiarkan Leni meninggal di jalanan. Hasilnya, Vasundara kembali ke Hyderabad dan dinikahkan dengan Narayana. Vasundara juga ikut pemilihan dan sampai saat ini sudah menjadi menteri. Kejayaan yang dicapai saat ini tidak boleh hancur gara-gara Ramanna. Ramanna sendiri pergi mencari gangster Haridas ke sarangnya. Tidak lupa dia mampir memberitahu penjual gorengan di sana bahwa tujuan kedatangannya untuk membunuh Haridas. Dia ingin membunuh ibu saya, Vasundara, makanya saya datang untuk membunuhnya, tegas Ramanna. Penjual gorengan itu kemudian mengantarkan Ramanna ke tempat gangster Haridas. Ramanna menemukan Das sedang bersantai mencukur jenggot. Amak-amak Reels tiba-tiba menyerangnya dengan ganas. Ramanna tidak melawan karena musuhnya adalah amak-amak. Berbeda halnya ketika anak buah laki-laki Haridas yang maju. Ramanna yang gercep membantai mereka dalam hitungan detik. Lawannya digilas satu persatu. Emak-emak yang sok kuat tadi dibuat gemetaran melihat kekuatan sayan Ramanna. Si penjual tahu isi yang mengantar Ramanna secara tidak sengaja tercolek besi tajam. Para wanita menangisinya dan memanggil nama penjual gorengan tersebut sebagai Haridas. Ramanna pun bingung mendengarnya. Ternyata si penjual pentolan itu adalah Haridas asli yang menyamar. Sedangkan pria yang berpura-pura menjadi Haridas adalah penjual gorengan asli. Ini yang disebut penjual gorengan yang tertukar. Penyamaran itu dilakukan Das untuk mengantisipasi bahaya dari orang asing. Das bicara jujur jika dirinya sama sekali tidak terlibat dengan upaya pembunuhan Menteri Vasundara. Mengapa saya ingin membunuh ibumu? Ramanna yang menyadari telah dibarter oleh kakeknya, lalu berinisiatif memanggil dokter untuk mengobati luka Das. Madubala juga datang karena Madubala lah yang memberitahu Ramanna alamat Haridas. Keesokan harinya, Partai Jana Dalam menggelar acara besar untuk mendeklarasikan majunya Gopal dalam kontestasi politik. Suami lantas marah karena mendapati Gopal dan ayahnya dalam kondisi teler. Sebelum acara dimulai, suami memukul keponakannya sekaligus menantunya. Narayana terus-terusan dihajar dengan tongkat. Putramu adalah masa depan keluarga dan politik ini. Dia adalah ahli waris, kata suami. Dan mengejutkan, Narayan berkata, saya tidak punya anak. Gopal bukan anak saya. Suami tercengang mendengar pengakuan Narayana. Gopal juga kaget mengetahui itu, apalagi Narayana memastikan satu-satunya ahli waris suami adalah Ramanna, cucu yang tak pernah dianggap. Suami seperti tidak percaya dengan semua yang didengarnya. Narayana lanjut menceritakan kepada suami apa yang dirahasiakan selama ini. Sosok Vasundara yang dianggap bisa diatur sebenarnya menjalankan rencananya sendiri. Vasundara mau menikah dengan Narayana hanya untuk melindungi putra kandungnya. Selama puluhan tahun Vasundara menikah dengan Narayana, sekalipun mereka tidak pernah tidur satu ranjang. Ketika suami sering bertanya tentang kehadiran seorang anak, Vasundara tiba-tiba mengumumkan kehamilannya. Vasundara beralasan ingin melahirkan ke luar negeri. Setelah kembali dari luar negeri, Vasundara membawa seorang anak yang diklaim putranya. Vasundara bukanlah wanita biasa. Dia ibu yang bisa melakukan apapun untuk melindungi putranya, ucap Narayana. Suami marah besar karena selama ini Narayana dan Vasundara telah menipunya. Suami ingin membunuh Vasundara, tapi di sana sudah ada Ramanna yang sejak tadi menguping. Ramanna berjanji akan membunuh suami jika berani menyakiti ibunya. Kedatangan Ramanna untuk meminta pertanggungjawaban atas kecelakaan yang dialami ibunya. Suami membantah terlibat. Sekali lagi suami menuduh Haridas yang melakukan, tapi Das yang disebut ada di tempat itu juga. Suami masih saja berkelit jika pelakunya bukanlah Das. Berarti Madubala yang bertanggung jawab. Suami semakin terpojok karena Madubala juga ada di sana. Suami tidak bisa mengelak lagi. Suami terpaksa mengakui perbuatannya yang merencanakan itu demi mendapatkan simpati rakyat. Simpati itu akan membuat partainya memenangkan pemilu. Ramanna sangat marah dan mencekik kakek jahatnya itu.
Begitu tega suami ingin membunuh putri sendiri demi kepentingan politik. Ramana menyesal pernah berprasangka buruk kepada ibunya. Ucapan Pasundara benar 100% bahwa seorang ibu pasti akan melakukan apapun demi kebaikan anak-anaknya. Tanpa disadari, Pasundara sudah berdiri di belakang Ramana. Pasundara mengaku tidak ingin lagi tinggal bersama ayahnya. Suami mengancam akan membunuh semua keluarga Pasundara jika kembali ke Guntur. Kali ini ancaman itu sama sekali tidak menakutkan bagi Pasundara. Ayahnya tidak akan bisa berbuat apa-apa selama ada Ramana. Gaya bicaramu sudah seperti Ramana, ucap suami. Ayah, bukan saya yang berbicara seperti Ramana, tapi Ramana yang berbicara seperti saya. Ramana yang bergetar hatinya mendengar ibunya menyuruh ibunya mengulangi kata-katanya. Saya selalu memperhatikanmu. Saya menamparmu karena ingin menyentuhmu, kata Pasundara. Ramana begitu bahagia dengan setiap kata yang dikeluar dari mulut ibunya. Selama 25 tahun, Ramana sangat merindukan sosok ibu. Kini Pasundara mengajak Ramana pulang ke Guntur. Mereka meninggalkan Feng, kata suami. Anak buah suami yang menghalangi dihajar sepanjang jalan. Pasundara dan Ramana sampai di rumah. Buji kaget setengah mati melihat kembalinya Pasundara. Hampir saja Buji pingsan berdiri di hadapan Pasundara. Rasa bahagia dan penyesalan muncul menjadi satu. Ramana kemudian membawa ibunya bertemu sang ayah. Ayahnya sangat merasa malu, segan, tegan, dan salah tingkah. Berkat Ramana, mereka tidak marahan lagi. Pertengkaran 25 tahun lalu dilupakan dan mereka ingin hidup bersama sebagai pasangan. Cerita tentang Ramana berakhir bahagia. Hidupnya sudah lengkap sebagai putra. Dia memiliki 2 orang tua dan keluarga yang menyayanginya. Ramana juga memiliki kekasih tercinta yang bersedia dinikahi kapan saja. Sementara nasib suami dan Narayana hidupnya diambang kehancuran. Kejayaan politik mereka punah dan film pun tamat. Terima kasih sobat telah menyaksikan film singkat ini. Semoga bermanfaat.